atau ketidakyakinan akan kemampuan kita untuk mencapai taraf kesempurnaan seperti Bapa. Yang pertama, bagaimana mungkin kita dalam keterbatasan dan bahkan telah terpolusi oleh dosa bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Bukankah kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang berada dalam dirinya sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa meraihnya? Mungkinkah dengan segala kekuatan dan perjuangan yang dicurahkan seutuhnya, kita dapat mencapainya? Bukankah ini yang dinamakan mimpi di siang bolong? Jika kita tidak dapat menjadi sempurna seperti Bapa, mengapakah Tuhan Yesus menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan? Bukankah ini adalah sebuah kesalahan? Tetapi bagaimana mungkin? Ataukah memang benar bahwa kita bisa mencapai taraf di mana kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa, sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan Yesus? Saya mengutip ucapan dari Agustinus, dia mengatakan begini, "Oh Allah, tuntutlah apa yang kau kehendaki, tapi berikanlah apa yang kau tuntut." Jadi teman-teman, untuk bisa menjawab semua keraguan-raguan ini, ya, disclaimer yang saya sudah sampaikan, saya sudah membuat dua pertanyaan penting yang mudah-mudahan bisa merangkup semua jawaban yang bisa membuat kita semakin yakin dan mendapatkan sesuatu yang baik dalam diskusi malam hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa? Yang kedua, bagaimana dan kapan kita bisa sempurna? Oke, jadi teman-teman, memang saya coba mengangkat teks ini untuk kita diskusikan malam hari ini untuk bisa memahami apa yang dimaksud menjadi sempurna seperti Bapa. Karena memang dalam faktanya apabila teks ini salah dimengerti, salah dipahami, maka akan membawa kita kepada satu doktrin legalisme, ya, di mana selalu dituntut satu perbuatan jasa untuk bisa kita diselamatkan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan ini dan kita diskusikan bersama, itu bisa kita bisa mungkin mendapatkan mendapatkan pelajaran-pelajaran, ya, mendapatkan wawasan-wawasan yang baru yang bisa membuat kita semakin bertumbuh, ya, kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, karena memang yang saya lihat bahwa memang inilah yang dituntut oleh Tuhan Yesus, ya, ini menjadi satu puncak klimaks di dalam kita itu berelasi dengan Tuhan, yaitu menjadi sempurna menjadi sempurna seperti Bapa. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bisa, ya, membagi, ya, untuk sharing mengenai teks yang sudah kita baca mungkin di rumah, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, ya. Yang secara utuh dia mulai dari ayat yang ke-44, ya. Dia berawal dari situ dan kemudian berakhir di kita dituntut oleh Tuhan Yesus menjadi sempurna. Mungkin Pak Yan boleh pandu siapa yang bisa yang pertama sharing, ya. Saya membuka buat teman-teman untuk bisa menyampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Tema diskusi malam hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa menjadi sempurna seperti Bapa mungkin kita pernah mengulas, tapi tidak pada dalam-dalamnya belum, ya.
waktu itu juga seperti Pak Aven udah pernah ini ya, bertanya mengenai hal ini, sampai endingnya nggak selesai. Ya, jadi malam hari ini kita diulangi lagi dalam arti kita perlu yang lebih mendalam. Ya mungkin nanti dari Pak Gem Irwan, Pastor Robert, Pak Ilya, Pak Dias, Pak Frans bisa menyampaikan. Ya silakan Bapak-Bapak semuanya. Pak Roy sudah menyampaikan tadi sedikit apa yang menjadi tujuan akhirnya dan cerita tentang ayat ini sedikit. Mungkin Bapak-Bapak bisa. Silakan Pak Ilya. Lah, kok nggak ada videonya, Mang? Ya. Loh, kok kembali, Pak? Leher saya sakit nih. Tahu nih kameranya nih. Ya, Oh iya, saya iya. sedikit saja. Memang pernah kita bahas. Intinya begini, Pak. Memang ini adalah keinginan Tuhan Yesus ya, dan ini adalah pernyataan statement Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di kala itu, di mana memang kala itu murid-muridnya dari kalangan Yahudi kan punya standar keagamaan Yudaisme yang kuat mengenai dasar titah hukum Musa itu kan. Jadi mereka melihat kehidupan keagamaan mereka itu sangat kuat, makanya Yesus katakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam surga. Jadi Yesus melihat bahwa memang yang menjadi standar keagamaan mereka itu adalah orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kan. Mereka dari 10 hukum itu dijabarkan banyak sampai menjadi ratusan. Jadi ratus-ratusan perintah-perintah. Makanya Yesus bilang intinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan, dengan segala hatimu, segenap jiwamu, segala budimu, dan kasihlah sama manusia seperti ini. Memang Yesus menghendaki bahwa kita itu menjadi sempurna seperti Dia sempurna. Memang secara manusia nggak mungkin, Bapak Ibu ya, kita nggak mungkin lah kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita masih natur daging ya kan. Tapi disitulah Tuhan tuntut. Ya di sinilah Pak, itu Tuhan menuntut supaya dan saudara itu menjadi sempurna. Karena memang dijelas sekali di perumpamaan di dalam orang kaya yang anak muda kaya yang mau mengikuti Yesus, itu kan dia katakan bahwa kepada Yesus, aku sudah melakukan semuanya dari sejak masa mudaku ya kan, hukum Taurat itu. Dan memang Yesus sudah membantah, tidak membantah apa yang dinyatakan oleh orang muda kaya itu bahwa dia sudah melakukan semuanya dari sejak muda gitu. Jadi Yesus katakan semua sudah kau lakukan, tinggal satu lagi katanya. Jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jika engkau hendak sempurna, lakukanlah itu. Tapi anak muda kaya itu berbalik meninggalkan Yesus karena sangat banyaklah hartanya. Jadi memang Tuhan Yesus katakan memang jadi standar kaum Yuda sebentar adalah memang hukum Taurat itu. Nah, yang kedua juga dalam Matius 17 ayat 23 yang saya ingat sekali itu Matius 17 ayat 23 tentang doanya. Doa Yesus ya kan, aku dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah itu Bapak Ibu. Bapak ya. Jadi menurut saya memang kita sempurna, memang itu tuntutan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga katakan kepada orang muda kaya itu, jika engkau hendak sempurna, juallah hartamu bagi kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi memang mau kita sempurna. Memang kita sulit karena memang godaan dunia ini sama keinginan daging kita lebih kuat ya kan. Dari Pak Agam mengatakan keinginan mata, keinginan daging, ya kan, keinginan duniawi kita lebih kuat. Jadi kalau kita mau sempurna ya harus mengalahkan itu semua, keinginan-keinginan itu semua. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Elia buat komentarnya. Ya, yang saya lihat bahwa Pak Elia juga memang sangat setuju untuk menjadi sempurna ya, sesuai dengan tuntutan Tuhan Yesus. Ya. Cuma memang yang menjadi persoalan di sini bahwa memang apa yang disampaikan Pak Elia bahwa walaupun di dalam persetujuan itu bahwa ada ketidakmampuan untuk mencapai hal itu. Begitu ya maksudnya Pak Elia ya? Ya. Betul Pak, betul Pak. Di dalam persetujuan apa yang dituntut ya. Betul. Di dalam persetujuan apa yang kita dituntut ya. Karena oleh kita Tuhan masih ngatur Yesus, daging dan dosa. Tapi kita harus berusaha. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk hal itu.
Nah, ini kan nah di sinilah yang menjadi persoalan bagi kita, ya kan? Menjadi persoalan bagi kita sehingga salah satu disclaimer yang saya katakan di situ bahwa bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu dia menuntut sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, ya kan? Bagaimana mungkin? Apakah ada sesuatu yang salah di situ kalau sampai kita tidak bisa melakukan itu, ya kan? Itu kan seperti memberikan satu apa ya, orang anak muda bilang PHP kali ya gitu ya, pengharapan yang palsu ya. Dia menuntut sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, inilah oleh karena itu saya mengutip apa yang dikatakan Agustinus, tuntutlah apa yang kau kehendaki, tapi berikanlah, ya kan, berikanlah apa yang kau tuntut. Karena hanya dengan cara seperti itu sehingga tuntutan Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang fair bagi kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang ada banyak trouble di sini. Jadi banyak masalah. Jangan heran banyak kekristenan itu terjebak di persoalan ini, ya kan? Dia bahkan saya mendengar ada satu pendeta besar yang membangun satu doktrin bagaimana pencapaian kita dengan perjuangan hidup kita harus berusaha untuk menjadi anak Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak mencapai titik itu, maka kita itu tidak bisa diselamatkan, dan bahkan teks yang dikutip adalah teks ini, ya. Nah, sementara kan itu berbenturan. Dia berbenturan dengan doktrin tentang anugerah, ya, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena pemberian. Nah, ini kan diakibatkan karena betapa susahnya kita mau memahami teks ini. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menuntut hal yang tidak kita sanggup lakukan? Kan tidak mungkin Tuhan Yesus salah, ya kan, dalam hal ini. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk bisa memberikan komentar untuk hal ini. Saya nggak tahu ini pembicaraan mau berkembang seperti apa ya, tapi walaupun hanya dengan 2 pertanyaan, tapi memang saya melihat bahwa ini bukan hal yang segampang yang mungkin kita bisa cerna ya, karena ada banyak kesulitan di sini secara pribadi, lepas pribadi daripada orang Kristen untuk memahami teks ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ya bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Elia supaya kita lebih kaya di dalam memahami teks ini. Silakan. Mungkin Pastor Robert langsung dulu membuka arah pemikiran kita. Iya. Baik. Terima kasih Pak Roy. Saya sapa dulu. Tadi saya udah sapa semua, saya belum sapa Pak Dias ini. Pak Dias, selamat malam Pak Dias. Malam. Itu Pak Elia. Loh. Selamat malam Pak Robert. Saya menyimak Pak Robert. Ya, itu anak apa cucu tuh yang di profile? Anak saya waktu masih kecil, Pak. Oh. Udah Oke, gede kan saya kira sekarang, ini mereka cucu. waktu masih kecil. Anaknya pernah kecil ya Pak ya, anaknya Pak ya. Berarti Pak Dias kayak saya nih, lagi kangen anak-anak waktu kecil ya Pak Dias ya? Iya Pak. Aduh, saya sekarang saya lihat mereka udah remaja, udah dewasa, malah sekarang kita sebagai orang tua pingin mereka kecil lagi Pak. Iya kan? Kalau bisa kecil terus, nurut terus gitu kan? Betul, karena udah dewasa begini, udah ada punya jarak sama orang tua kan, punya teman sendiri. Kalau waktu kecil kan dempet terus sama orang tua. Makanya kangen waktu mereka kecil. Iya, luar biasa. Wah, ini jadi curhat nih semuanya nih. Udah tua kesepian nih. Iya. Udah tua kesepian ya. Udah tua Pada tua, anak-anak lagi nih. Ya. Oke, terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Elia. Saya tadi udah dengar. Ya memang betul Pak Roy bahwa ayat ini pernah kita diskusikan. Memang kalau lihat dari ayatnya ini, kalau memang tidak berhati-hati, maka kita akan bertanya-tanya, seperti yang tadi Pak Roy sudah berikan penjelasan ya, orang pasti bertanya, apakah bisa kita ini
sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan juga tadi Pak Roy katakan, apakah ini Tuhan melakukan kekeliruan gitu, atau berikan seperti apa namanya PHP ya, pengharapan apa palsu, ya kan? Tapi saya percaya yang tadi Pak Roy sudah katakan, apa yang Tuhan katakan ini tepat adanya ya, benar. Jadi kita pernah diskusi nih Pak Roy, teman-teman kita ini sudah nggak gabung di sini ya, mungkin lagi sibuk, tapi kita percaya satu waktu dia gabung. Dia baca ayat ini, dia agak marah-marah juga. Ini bilang, bagaimana bisa ini kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna, yang benar aja. Memang di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris dipakai kata perfect. Jadi memang dia ambil secara apa ya, teman kita ini ambil secara harafiah dalam kata sempurna itu. Bahwa kalau kita perhatikan kata sempurna berarti tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, ini adalah sifat dari Allah, ya kan? Allah tidak pernah berbuat dosa, Allah tidak pernah bercacat dan tidak pernah bercelah. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Nah, ini suatu pertanyaan. Makanya teman kita itu agak gimana gitu ya? Dia bilang nggak mungkin lah. Kita manusia nggak mungkin bisa seperti ini. Ya, kalau berarti seperti itu berarti yang tadi Pak Roy katakan, siapa tahu Yesus keliru di dalam berikan statement ini, ya kan? Tapi saya percaya bahwa firman ini adalah kebenaran yang mutlak. Jadi memang Pak Roy, kalau kita lihat ayat ini, makanya disinilah kita perlu mengerti bahasa aslinya Pak Roy. Saya selalu menyelidiki di dalam bahasa asli. Saya senang bahasa asli. Kata sempurna di sini, yang pernah juga kita sudah diskusi, di dalam bahasa aslinya itu telios. Telios ya, sempurna, telios. Jadi konteksnya bukan sempurna seperti harafiannya, seperti yang kita bayangkan, seperti teman saya bayangkan itu, teman kita ya, bahwa tidak bercacat, tidak bercelah, gitu kan. Nah, itu adalah sifat Allah. Memang kalau seperti itu, kita sebagai manusia, walaupun sudah di dalam Tuhan, maka saya mau katakan bahwa impossible kita bisa mencapai kesempurnaan seperti itu, yang kita tidak bisa bercelah lagi, tidak bercacat lagi. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita masih bisa saja berbuat dosa, iya kan? Sengaja maupun tidak sengaja. Tapi ternyata kata sempurna di sini di dalam bahasa aslinya telios, yang artinya kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan karakter. Itu arti yang pertama. Jadi arti yang pertama ini kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan karakter. Ini yang disebut telios itu, Pak Roy. Arti yang kedua adalah di mana proses yang menuju kepada hasil akhir yang maksimal. Nah, ini yang arti kedua daripada telios. Proses yang menuju pada hasil akhir yang maksimal. Nah, ini yang disebut sempurna di dalam ayat 48 ini, Pak Roy. Nah, saya mungkin berikan berapa ayatnya, 2 ayat aja sebagai referensi untuk mendukung ayat 48 ini. Pertama di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Sebentar. Ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kata matang itu telios. Matang, telios.
sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang matang, yang telios, yang mengalami kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan karakter, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi kata matang itu artinya sama, sempurna, telios. Berikutnya di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 14. Kitab Ibrani 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Tetapi makanan adalah untuk orang-orang dewasa, ya kan? Orang-orang dewasa, kata dewasa di sini telios, sama. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Dewasa sini kan kita tahu dewasa bukan berbicara umur, ya kan? Dewasa di dalam hal spiritual, di dalam hal berpikir, di dalam hal karakter. Nah, ini artinya sama seperti yang dikutip di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Jadi memang ini maksudnya seperti itu, Pak Roy. Jadi kalau memang kita nggak hati-hati, orang awam yang baca ini pasti bingung bagaimana bisa. Kita tahu bahwa Allah itu sempurna adanya, kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Bagaimana kita yang tadi Pak Roy sudah katakan, bagaimana kita ini yang masih hidup di dalam daging kita ini, bagaimana bisa mencapai level seperti itu? Makanya kalau orang tidak berhati-hati, ya memang merasa bahwa ini agak ada kekeliruan. Tapi kalau kita mengerti bahasa aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Sempurna itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Sempurna yang tidak bercela, bercacat. Tapi ini berbicara sekali lagi arti yang pertama, kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan karakter. Yang kedua adalah proses yang menuju kepada hasil akhir yang maksimal. Mungkin itu aja, nanti baru saya bisa sampaikan pertanyaan yang kedua dari Pak Roy. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, biar step by step dulu ya. Itu aja Pak Roy, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert buat penjelasannya yang ya ini belum semua ya Pak Robert ya, baru sedikit saja ini disampaikan. Ini memang harus pelan-pelan, step by step ya. Sudah dibahas dari bahasa asli ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Robert sangat luar biasa, mulai sedikit membuka pengertian kita bahwa disclaimer yang pertama itu sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robert bahwa kesempurnaan yang dimaksud di sini atau perfect yang dimaksud ini adalah satu kedewasaan yang penuh ya Pak ya, di dalam cara berpikir dan bertindak ya. Dan yang kedua ada unsur proses di situ ya, proses yang menuju kepada satu tahap yang ada ujungnya ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Robert, dan saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Robert ini sudah mungkin sudah ada titik terang seperti yang saya posting tadi di grup ya, mulai ada titik terang. Oke, mungkin silakan teman-teman yang lain. Ada Pak Dias di sini. Halo Pak Dias. Yang lain dulu Pak, saya menyimak dulu Pak. Ada Pak Irwan. Shalom Pak Irwan. Ya, shalom. Boleh, silakan sharing Pak Irwan. Ya, saya mau menunggu Pak Dias tadinya, tapi Pak Dias sudah suruh kita jalan duluan rupanya. Jadi, ya begini, saudara, saya hanya sedikit dulu saya sampaikan bahwa untuk berbicara masalah
kesempurnaan ini memang menjadi polemik juga, ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Robert beberapa waktu yang lalu pun sudah sedikit kita bahas, karena kalimat sempurna seperti Bapa ini menjadi persoalan bagi kehidupan orang-orang percaya, bahkan kehidupan di dalam gereja juga sempat menjadi ya pembicaraan lah ya. Nah, kata kita di sini kalau saya baca di sini adalah Matius 5 ayat 48, di sini ada percaya harus sempurna ya. Harus di sini berarti bukan sesuatu yang bisa atau boleh dihindari. Jadi harus itu berarti mutlak ya. Nilainya mutlak ya. Ya, jadi tidak bisa ditawar. Jadi kualitas hidup sempurna seperti Bapa ini adalah ciri atau yang menandai seseorang adalah anak-anak Allah ya. Nah, ini saya kira kita pahami dulu kata-kata harus sempurna ini. Tapi saya melihat ada dua sisi. Kalau saya lihat ada dua sisi, yang mana bahwa kesempurnaan ini bagaimana orientasinya? Ya, sempurna itu kalau menurut saya adalah kita harus pahami dulu. Sempurna itu afiliasi kita kepada siapa sempurna ini? Karena standar manusia sempurna itu berbeda-beda. Ya, tidak sama. Ya. Sempurna itu menurut manusia lain-lain. Makanya di sini kita harus tahu bahwa sempurna itu harus afiliasinya kepada siapa. Kalau saya dalam hal ini menyimpulkan bahwa kita harus selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan, dan hidup bersyukur adalah memuliakan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita juga harus membina hubungan dengan Tuhan sehingga kita semakin mengenal dengan Tuhan, ya, semakin mengenal Dia. Kalau kita mengenal, maka kita tahu apa yang menjadi kehendaknya, ya. Nah, kesempurnaan ini afiliasinya adalah kepada Tuhan itu sendiri, ya, kepada Tuhan sendiri. Makanya di dalam Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, jadi Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, ya, bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, sehingga dia ini ya, karena dia sudah mencapai kesempurnaannya, maka ia menjadi pokok keselamatan. Makanya kita afiliasi kita adalah kepada Kristus yang sempurna itu. Ya, karena dialah ada pokok keselamatan kita. Tujuan kita menjadi sempurna adalah untuk memperoleh keselamatan. Enggak ada yang lain kan? Kita sepakat itu. Kita mau sempurna bukan berarti untuk gagah-gagahan, untuk apa, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Nah, sementara pokok keselamatannya adalah di dalam Kristus. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kalau seorang mau sempurna seperti Bapa, ya dia harus mengenal Tuhan Yesus. Dia harus mengenal Kristus. Ya, nggak mungkin kalau dia tidak mengenal Kristus, dia bisa menjadi sempurna. Ya, bagaimana mungkin manusia berdosa bisa menjadi sempurna? Ya tidak mungkin. Ya. Dan ya itulah banyak orang yang berpendapat bahwa perintah Yesus ini tidak mungkin bisa tercapai karena mereka melihat mispersepsi, misafiliasi. Ya, Yesus menyuruh kita untuk menjadi sempurna sudah tentu tahu bahwa hal ini bisa dicapai oleh pengikutnya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Gitu. Jadi mengapa mengenai apa yang menjadi sempurna ini harus dimengerti bahwa kesempurnaan yang dipandang Tuhan adalah hal yang mutlak karena Ia adalah Tuhan yang kudus, ya kan? Sebaliknya istilah sempurna atau perfect yang disampaikan oleh Pak Robert tadi
ya sering dipakai manusia adalah sesuatu yang relatif. Jadi makanya tadi saya bilang standar manusia ini berbeda-beda. Ya nggak mungkin kalau kita ikuti standarnya manusia. Orang akan merasa bahwa saya sudah baik, oh saya sudah benar, oh saya sudah lakukan yang terbaik. Makanya kita nggak heran banyak agama-agama di dunia ini yang merasa dirinya sudah sempurna, sudah benar, sudah melakukan hal yang baik begitu. Nah, kalau kita percaya bahwa afiliasi kita adalah kepada Kristus, dialah sumber keselamatan kita, pokok keselamatan kita karena dia sudah mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan rohani tentu dengan melakukan hal-hal yang kita anggap yaitu kebiasaan tertentu yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan, keteladanan yang sudah Dia berikan kepada kita, ya, sehingga kesempurnaan yang dilakukan ini oleh Kristus ini terhadap keteladanan ini kita harus meneladani dan kita harus menghidupkan, gitu. Nah, yang kedua, kita bicara kesempurnaan seperti Allah. Ya. Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu kasih. Makanya di Markus 12 ayat 29 sampai 31 dikatakan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terutama, yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi jelas hukum yang terutama adalah hukum kasih. Ya, jadi kalau Allah itu kasih, maka kesempurnaan itu harus memiliki yang namanya kasih. Pertama, harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang saya bilang kesempurnaan. Karena hukum ini udah jelas, tidak ada hukum yang lebih utama dari hukum kasih. Ya, jadi, apa ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 lah, meneguhkan lagi. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Oke, sementara itu dulu Pak Roy. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Irwan buat sharingnya ya. Sangat luar biasa sekali ya. Pak Irwan menyampaikan bahwa kesempurnaan itu harus merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri ya. Jadi kalau orang mau menjadi sempurna ya dia harus melihat kepada Yesus. Dan kesempurnaan itulah yang dituntut oleh Tuhan Yesus sebagai yang disampaikan oleh Pak Irwan bahwa pengikutnya mempunyai kemampuan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Itu yang dimaksud ya Pak Irwan ya. Jadi kepada siapa rujukannya itu ya. Itu sempurna yang dimaksud oleh Pak Irwan. Kemudian yang kedua bahwa kesempurnaan itu juga harus melihat karena Allah itu adalah kasih sehingga kita dituntut untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, saya hanya melihat bahwa ini juga memang menjadi satu
tantangan buat kita untuk mencapai hal-hal yang disampaikan oleh Pak Irwan, bahwa memang itu satu keharusan ya, satu keharusan tidak dapat dihindari di dalam standar tuntutan standar moral dalam kekristenan, bahwa dia harus hidup seperti apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain yang belum di sini, yang Pak Yan atau Pak Dias boleh kasih komentarnya. Pak Yan dulu. Ya Pak. Silakan. Saya mau memberikan ini saya baru makan ini. Haleluya. Sambil ya, haleluya. Terima kasih Pastor Robert dan Pak Gem Irwan ya sudah menyampaikan. Pak Franz kemana nih? Udah out. Wah, nanti sebentar lagi. Saya berpendapat ya sama dengan Pastor Robert bahwa memang sempurna ini bicara tentang Telios tadi ya, dewasa di dalam firman, dan ini sangat jelas sekali apa yang disampaikan Pak Gem Irwan ya. Banyak orang dewasa secara umur ya, dewasa atau secara pengetahuan juga boleh, tapi dewasa secara di dalam firman itu yang seharusnya standar kehidupan kekristenan kita. Seperti yang Pak Gem Irwan bilang tadi, kalau saya lanjutkan di ayat yang disampaikan Pak Gem Irwan di 1 Yohanes 4 tadi, saya baca di ayat 16-nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Berarti, untuk kita berada di dalam Tuhan, ya praktek-praktek kasih ini kita harus munculkan dalam hidup kita. Nah, ini tidak gampang. Makanya saya kalau baca di dalam Matius tadi, yang dasar firman Tuhan disampaikan oleh Pak Roy, ayat-ayat di atas itu dahsyat banget. Sampai di ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak akan terwujud ayat ini di dalam diri seseorang kalau dia tidak mengenal siapa Kristus. Kristus datang dalam dunia bukan kepada orang yang lain, selain kepada orang yang berdosa. Nah, kalau Yesus melakukan hal itu untuk penyelamatan dunia, kenapa kita tidak mampu? Nah, ini sekali lagi saya katakan sempurna dalam arti yang disampaikan Pak Pastor Robert itu udah tepat sekali, dan Pak Gem Irwan udah menyatakan ayat-ayat firman Tuhan. Tujuannya ke siapa? Dasarnya apa? Makanya kalau misalnya Pak Aven kemarin sedikit menyatakan pendapatnya bahwa tidak bisa orang Kristen sempurna, menurut saya bisa. Kalau dia melakukan firman Tuhan ini, hidup di dalam firman. Itulah kesempurnaannya setiap harinya. Memang yang namanya tendensi manusia, ya pada hakikatnya itu tadi, kedagingan. Tapi kalau misalnya ini di dalam ayat yang tadi terakhir saya baca di 1 Yohanes 4:16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa, berarti ada orang kalau dia melakukan kasih, berarti dia sudah di dalam Tuhan. Berarti tidak ada tawar-menawar. Makanya kita bisa melihat kalau seseorang sudah bisa mengampuni orang lain, berarti pengampunan Tuhan sudah melimpah dalam hidupnya. Nah, gitu. Jadi kadang kalau orang misalnya hidup di dalam, nah ini yang saya katakan, kenapa orang Kristen tidak mampu mempraktekkan kasih? Contoh misalnya hal perihal kecilnya, sulit untuk mengampuni, karena dia mempraktekkan hidupnya tidak berdasar pada firman Tuhan, tidak berdasar pada hakikatnya kebenaran Kristus. Dia berdasar pada hakikat sinodal kegerejawian. Dia melakukan semua kegiatan gerejawi, bahkan tidak ada yang absen dalam hidupnya. 10 kegiatan dalam seminggu dia ikuti. Nah, tapi apakah itu baik di mata Tuhan? Kita lihat. Bukan soal kegiatannya, tapi bagaimana dia diubah oleh kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini yang harus kita dalami gitu.
kalau kegiatan itu tidak mengubah pribadi seseorang hidup di dalam firman Tuhan, berarti ada yang salah, bukan kegiatannya barangkali. Atau mungkin tujuan dari kegiatan itu bisa jadi juga karena pribadi orang. Nah, jadi makanya kalau misalnya di dalam penggembalaan, saya mengatakan begini. Seseorang yang mengenal Kristus, di dalam gereja dia harus diubah mindset hidupnya. Cara pola hidupnya itu harus berdasar pada seperti yang disampaikan Pastor Robert tadi, menuju kedewasaan rohani. Nah, menuju kedewasaan ini dasarnya apa dan tujuannya apa itu harus jelas. Dia dibaptis kenapa? Tidak hanya sekedar berpercaya, tapi dia harus mengambil komitmen untuk hidup dan tinggal seperti yang di ayat tadi 1 Yohanes 4:16 ini. Dia harus kesempurnaan kita mengikut Tuhan apa? Otomatis ya kalau sudah kita lakukan hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih, otomatis roh kebenaran yang artinya Roh Kudus itu akan memimpin kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah hari-hari ini, sama nggak usah jauh-jauh, ada di dalam Matius 5 atau berapa itu, dikatakan, kalau kamu berdoa kepada Tuhan, tapi ada sedikit hatimu yang tidak benar kepada saudaramu, tinggalkan misbah doamu. Artinya apa? Bahwa Tuhan menginginkan kita ini perfect dalam arti hati-hati yang sakit, hati-hati yang secara kedagingan itu muncul harus dilepaskan dulu. Karena Tuhan lebih menginginkan hubungan yang baik daripada sekedar apapun itu. Karena dari sana akan muncul. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang pertama dari Pak Roy, apa yang dimaksud sempurna seperti Bapa? Tinggal di dalam kasih. Itu, kalau saya singkatnya. Sempurna seperti yang Bapa mau itu apa? Hidupi kasih. Kasih yang notabene firman ya, kebenaran. Itu enggak gampang loh mengampuni musuh, itu enggak gampang. Saya sekali lagi baca di Matius 5:44. Ya, karena demikian di ayat 45, karena kalau kita mengampuni musuh, berarti kita menjadi anak terang seperti menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Ya, 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Artinya bahwa kasih ini lebih menekankan bahwa jangan melihat keburukannya, jangan melihat apa yang dia lakukan terhadap kamu, tapi munculkan tentang kasih. Karena inilah penderitaan yang dikatakan Paulus kan, ya dia didera tapi dia tetap kalau dikatakan dia mengatakan ini duri dalam daging supaya apa? Supaya dia nggak sombong dengan apa yang bahkan dia lakukan. Nah, kalau saya melihat itu tadi dasar saya nomor 1. Kalau nomor 2 adalah bagaimana dan kapan bisa sempurna kalau kita hidup dalam kasih. Kapan itu? Ya sekarang time-nya. Selagi kita masih hidup dalam dunia, kita harus mempraktekkan kasih. Kalau sudah di end nafas, udah selesai. Kita nggak bisa lagi dalam arti hidup di dalam hal itu. Malah kita akan siap-siap untuk diadili. Itu aja Pak Roy. Mungkin ada teman-teman yang lain nanti. Dibuka dulu ya. Oke, makasih Pak Yan buat sharingnya, buat penjelasannya bahwa merujuk dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Robert ya. Juga Pak Yan menyampaikan bahwa kesempurnaan yang dimaksud di situ adalah kesempurnaan di dalam hidup yang tinggal di dalam kasih. Itu maksudnya ya Pak Yan ya. Iya Pak. Ya, tinggal di dalam kasih. Pak, saya tambahin sedikit. Ya, silakan. Itu di Roma 13 ayat 10 dikatakan bahwa kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Dia kasih itu yang menggenapi hukum Taurat. Jadi saya percaya ya, kalau kita sedang berbicara hari ini mengenai kesempurnaan itu, sebetulnya kesempurnaan itu yang dimaksud bukan berbicara tentang tentang hal-hal yang sifatnya jasmani atau fisik, tetapi bicara lebih spiritual, kemampuan kita untuk melakukan yang namanya firman di dalam kehidupan. Makanya afiliasi kita adalah Kristus. Supaya apa yang Tuhan Kristus, yang Yesus sudah lakukan
Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya di dalam kehidupannya dia selama pelayanan, bahkan sudah tertulis jelas. Nah, itulah yang harus kita pegang dan itu yang kita harus lakukan, ya. Dan itu dimungkinkan untuk kita bisa melakukan hal-hal seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi dimungkinkan. Jadi tidak sesuatu yang sulit, tidak sesuatu yang di luar kemampuan, tidak. Tetapi masih dalam batas-batas kemampuan kita. Ya, itu yang saya tambahkan itu. Jadi kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Terima kasih Pak Roy. Oke, makasih Pak Irwan buat tambahannya ya. Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ian G ya. Ya, bahwa betapa indahnya kesempurnaan itu kalau kita tinggal di dalam kasih ya. Itu sebuah tuntutan, sebuah keharusan yang harus kita kerjakan. Tetapi sekali lagi bahwa disinilah kita mungkin ya kita sering mengalami kegagalan ya, mengalami kegagalan di dalam standar moral yang begitu tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun ini adalah sebuah panggilan yang harus kita kerjakan. Ya. Karena memang bahkan kalau kita melihat di dalam teks ini ya, ayat-ayat sebelumnya bahwa kalau hidup keagamaan kita ya tidak melampaui ya, bahkan dikatakan tidak melampaui daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi betapa tingginya ya dan betapa dalamnya makna sebuah kesempurnaan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan Yesus maksudnya ya. Dan bahkan di dalam teks ini kan kita bagaimana Yesus itu dia mengkontraskan dirinya dengan Taurat ya. Sangat-sangat kontras ya. Kalau dibilang hukum Taurat bilang ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Yesus bilang enggak, ya kan? Justru kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berdoa bagi mereka. Itu kan suatu keadaan yang bertolak belakang. Nah, kita dituntut untuk mencapai hal-hal yang seperti ini ya. Jadi begitu mulia, begitu tinggi. Jadi walaupun memang standar untuk masuk surga kita bukan didasarkan pada etika, tapi ternyata bahwa kita justru dituntut untuk melampaui etika-etika yang ada dalam dunia ini. Kan kalau semua agama di dunia ini kan standarnya etika sebenarnya. Didasarkan pada etika. Ya, sistem kepercayaan mereka ya berdasarkan moral. Tapi kan kalau dalam kekristenan dia bukan didasarkan pada etika dan moral untuk mencapai kerajaan Allah. Tetapi walaupun itu bukan sebuah dasar ya, etika bukan dijadikan dasar, tapi ternyata bahwa kita dituntut untuk dalam satu kehidupan yang sangat beretika melampaui daripada etika yang ada dalam dunia ini. Nah, jadi memang ini sangat dalam sekali ya, sangat tinggi sekali standarnya, sehingga di dalam perjalanan iman kita juga kita memang jatuh bangun untuk hal ini. Oke, mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan buat Pak Dias. Silakan Pak Dias. Baik, Pak Roy. Suara saya kedengaran Pak Roy ya? Ya. Kedengaran Pak. Saya tadi menyimak dari jawaban Pak Robert itu tadi, saya mau berpijak dari sana tadi karena ada Pak Robert fokus dengan akar kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus, khususnya mengenai akar kata yang dibahas tadi mengenai kedewasaan dan kematangan ya, yang Pak Robert merujuk pada 1 Korintus 2 ayat 6 menggunakan kata telios ya. Tadi mengenai sama dengan Bapa itu maksudnya kata itu
mirip dengan sama dengan telios, istilah ini dipakai di 1 Korintus 2 ayat 6. Saya setuju itu ya, bahwa fokus kepada kematangan secara rohani. Terus kemudian istilah yang kedua, kedewasaan secara rohani, Pak Robert ambil Ibrani 5 ayat 14 tadi. Itu saya pikir konstruksi yang menjadi pijakan saya untuk memberikan jawaban apa yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan sama dengan Bapak tadi. Setuju 100% dengan 2 rekomendasi ayat kunci dari Korintus dan dari 1 Korintus 2 ayat 6 dan Ibrani 5 ayat 14 tadi. Jadi bukan sama seperti Bapak yang sempurna itu sama plek begitu, bukan, tetapi ada proses, tetapi istilah yang dipakai adalah dewasa. Dewasa berarti bukan sempurna seperti Bapak itu. Nah, kira-kira kalau saya mau menggambarkan untuk mengkonkretkan kata itu saya mau share screen seperti ini. Ini sekali lagi kembali kepada buku lingkaran yang basic pembinaan dari Campus Crusade for Christ ya. Saya selalu menggunakan buku ini untuk supaya hidup kita Christ center, untuk supaya hidup kita itu betul-betul dewasa secara rohani. Itu sesuai dengan firman Tuhan, baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus maupun apa yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Nah, ini ada kata pengantarnya seperti ini. Tuhan Allah telah menyediakan bagi kita kehidupan Kristen yang berkelimpahan ya, dan yang penuh dengan buah-buah yang baik. Inilah maksudnya kedewasaan rohani, maksudnya sempurna seperti Bapa. Kata sempurna yang dipakai di dalam tadi Matius 5 ayat 48 tadi. Ini dalam Yohanes 10 ayat 10b ada tips ini ya. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini salah satu ayat kunci untuk mendukung kata sempurna tadi ya. Terus kemudian yang kedua, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ini kata sempurna, ini untuk mendukung pernyataan Tuhan Yesus yang kata sempurna tadi ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka seperti ini yang akan terjadi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus tinggal di dalam dia kalau kita mau sempurna. Jangan di luar dia. Itu. Yang berikutnya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini populer. Udah ayat hafalan dari sekolah minggu ya. Tapi secara praktikal kalau di asesmen selalu tidak ada yang sempurna. Ya. Walaupun sudah 50 tahun jadi orang Kristen, 70 tahun jadi orang Kristen. Tapi ketika di asesmen area ini, itu banyak orang yang tidak sempurna. Jadi dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka sempurna kita. Kalau performan kita seperti ini, dimanapun kita berada, nggak ada yang menentang, ya, kita sempurna, gitu. Ya ada yang menentang, bagaimana sukacita ditentang, kasih ditentang, nggak ada yang berani nentang, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini pribadi yang sangat-sangat excellent ya, pribadi yang luar biasa, man of God lah, kira-kira begitu. Kemudian di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan efektif sekali untuk menjadi saksi.
di lingkungan keluarga, dimanapun kita berada. Ya, sampai di Yerusalem saya terjemahkan lingkungan terdekat kita, keluarga dan tetangga kanan kiri. Seluruh Yudea berarti di luar wilayah kita, area kita. Kemudian di negara-negara lain sampai ke ujung-ujung bumi. Kira-kira begitu. Kita akan produktif dan mantap hidup kita ya. Itulah yang maksudnya sempurna. Kalau digambarkan secara lingkaran, jenis manusianya seperti ini. Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita setiap saat, setiap hari. Inilah yang dimaksud sempurna. Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kita setiap hari. Maka hasilnya seperti ini. Ini akan melimpah-limpah ya. Kemudian sifat-sifat orang Kristen sifatnya akan seperti ini. Ya. Dia hidupnya dikuasai oleh Kristus, rajin menyaksikan Kristus kepada orang lain, rajin berdoa, berlapar dan berdahaga akan firman Allah, beriman, patuh akan Allah. Jadi saya menerjemahkan kata sempurna atau dewasa secara rohani, ukurannya di sini. Hidup kita harus tiap-tiap hari dipastikan dipimpin oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang bertata di dalam hati kita. Nah, tapi kebanyakan orang Kristen kan enggak begitu ya. Kebanyakannya seperti ini. Ia lupa dan tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat-ayat firman Tuhan ini dilupakan. Kemudian ia hidup dalam kehidupan rohani yang maju mundur. Kebanyakannya begitu. Ia sukar mengerti akan dirinya sendiri, ingin berbuat yang benar, tetapi tidak mampu. Ia tidak sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan daripadanya, yaitu berdoa, bersaksi, mengasihi orang lain, dan sebagainya. Ini dianggap nggak sempurna kalau begini karena hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri. Ya, bukan Tuhan yang memimpin, bukan Roh Kudus yang memimpin. Ia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa yang selalu berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Ini performan orang Kristen pada umumnya. Kristen KTP pada umumnya begitu. Tapi kita tidak, kita harus ke sana. Kalau digambarkan seperti ini, hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri, salib di bawah. Jadi Kristen KTP lah gitu, kira-kira gitu ya. Orang tahu kita Kristen di KTP, tetangga tahu. Tapi hidup kita hari-hari dikendalikan oleh diri kita sendiri. Itu enggak dewasa, bukan kategori dewasa. Jadi bukan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus telah menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan, ya, yang penuh dengan buah-buah yang baik itu sebagai hasil dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus ya. Seseorang menjadi orang Kristen oleh karena pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sejak kelahirannya secara rohani maka orang Kristen itu telah didiami oleh Roh Kudus. Ini harus dimengerti ini ya. Sejak kita menjadi orang Kristen ya, harus sesuai dengan Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Sejak kelahirannya secara rohani, sejak kita terima Tuhan Yesus, maka orang Kristen itu telah didiami oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu diam, lalu kita biarkan, tidak kita minta untuk memimpin hidup kita, ya kita bukan dewasa. Kita bukan sempurna, tidak akan sempurna. Jadi rahasianya sempurna kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah sumber dari kehidupan yang berkelimpahan tadi, menjadi sempurna. Ya, Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Kristus. Ini dasar firman Tuhannya. Di dalam pesannya yang terakhir sebelum penaikannya ke surga, Kristus menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk memungkinkan kita menjadi saksi-saksinya. Ini yang menurut saya kata sempurna yang dipakai di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 dalam tataran aplikasinya, ya, dalam tataran aplikasinya. Itu. Jadi dari saat ke saat mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus seperti dalam perintahnya ini. Ini harusnya hidup kita seperti itu. Lalu mengakui dosa kita tiap-tiap hari. Ada istilah ini ya, ini perintah. Ya, hidup dipenuhi Roh itu perintah supaya kita sempurna. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tadi ya buah rohnya tadi ada 9 item tadi. Ya, itu performance yang excellent di mana-mana. Kalau orang model begitu ditaruh dimanapun akan menjadi model gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita
jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Ini bagaimana caranya, ini doanya. Kalau jadi kira-kira seperti itu Pak. Yang kata yang di dalam Matius 5 ayat 48 tadi ya. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan dalam Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus ya. Ini harusnya seperti ini ya. Hidup kita harus menghasilkan buah seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 3. Kita juga harusnya lebih menghayati arti doa dan hidup firman Tuhan ini seperti di dalam Yohanes 5 ayat. Kita memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi. Inilah performance dari orang yang sempurna ya. Tapi ini semua mengalami proses jatuh bangun. Kalau jatuh bangun kita minta ampun sama Tuhan, ini ada istilah pernapasan rohani ini ya. Ini pernapasan rohani. Jadi pernapasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan saudara senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Bukan menerima Kristus ya, tetapi minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita setiap hari. Menghembuskan nafas, mengeluarkan udara kotor, itu artinya mengaku dosa sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Kemudian menarik napas, menghirup udara bersih, menyerahkan kembali tahta kehidupan saudara kepada Kristus. Nah, ini yang tidak saya katakan pada hari ini. Untuk membuat kita sempurna, tiap-tiap hari kita pastikan minta pimpinan oleh Tuhan, minta Roh Kudus memimpin kita minta ampun atas dosa-dosa kita, kemudian Roh Kudus memimpin hidup kita seperti janjinya itu. Jadi itu kira-kira jawaban konkret saya, Pak, yang dapat saya sharekan kepada kita semua pada malam hari ini ya. Itu buku basic pembinaan untuk para pemimpin gerakan rohani di di Campus Crusade ya, baik di marketplace maupun di kampus itu performanya harus begitu orang Kristen ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Simple caranya, mengaku dosa, minta dipimpin tiap-tiap hari. Itu akan sempurna. Kata dewasa yang diadopsi oleh disampaikan oleh Pak Robert tadi itu ya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Dias. Ini luar biasa ya, sudah panjang lebar ya, secara konkret untuk menjelaskan apa itu sempurna ya. Masih ada lagi nggak ya? Ya, saya bisa tambahkan, Pak Roy, saya tambahkan ya. Boleh. Karena kita masih banyak waktu. Begini, ya. Saya setuju. Saya lihat semua yang tadi disampaikan mulai dari Pak Elia, Pak Yan, Pak Quick Clean, Pak Dias. Itu menurut saya itu yang namanya sempurna. Sempurna, luar biasa ini. Ini bisa daftarkan untuk jadi dosen Kataros nih. Ya. Dosen S3, Pak. S3. Bukan lagi S2, langsung S3 aja, langsung loncat. Habis itu yang kita ajar jadi S tung-tung. Ya, luar biasa Pak Dias tadi udah sampai bagus sekali. Itu yang tadi di dalam benak saya udah mau sampaikan, tapi Pak Dias sudah duluan. Jadi saya bertahap gitu. Jadi memang kata sempurna itu telios ya, kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan di dalam karakter yang tadi sudah disinggung berkali-kali tentang ada kata kasih, buah roh, itu semua kan berhubungan yang namanya karakter, iya kan? Yang tadi Pak Dias juga ungkit di dalam Yohanes 15 tentang buah, itu bicara tentang karakter, iya kan? Kasih bicara tentang karakter, kebaikan tentang karakter, kemurahan tentang karakter, semua. Jadi kita harus mengalami kedewasaan di dalam area-area itu. Jadi kalau memang tadi Pak Roy sudah baca mulai dari ayat 44 ya, kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, itu berbicara hubungannya semua dengan kedewasaan di dalam pikiran dan di dalam karakter. Iya kan? Bahwa di mana Tuhan mau katakan begini, bahwa
kita harus memiliki pikiran itu yang berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Makanya tadi kalau nggak salah ya, ada disinggung oleh Pak Yan kalau nggak salah ya, atau Pak Elia, kayaknya Pak Elia, bahwa Tuhan Yesus mengatakan jika keagamaan kamu, kehidupan keagamaan kamu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam surga. Ya, Pak Elia ya. Jadi memang betul kalau kita baca mulai dari ayat 44, kita perhatikan itu semua berhubungan dengan kedewasaan di dalam cara berpikir dan karakter. Saya ingin tunjukkan juga satu ayat di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 ya. Ini Paulus katakan kepada jemaat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya setuju dengan Pak Irwan tadi katakan bahwa kedewasaan kita itu merujuk ya kepada Yesus Kristus. Artinya apa, Pak Roy? Yesus itu yang menjadi role model kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jadi pertumbuhan kita, di mana ada ayat juga mengatakan bahwa pertumbuhan kita itu yang menuju kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu pribadi yang menjadi rujukan kedewasaan kita. Jadi bukan Buddha, bukan Muhammad, bukan Krishna, tapi sebagai orang percaya, Yesus pribadi satu-satunya yang menjadi rujukan daripada kedewasaan kita itu. Ya kan? Terus yang tadi saya katakan Pak Roy, bahwa arti yang pertama itu dari telios ya, bahwa kedewasaan penuh di dalam cara berpikir dan karakter. Tapi ada arti yang kedua dari telios, yaitu yang tadi saya sudah katakan juga bahwa proses yang menuju kepada hasil akhir yang maksimal. Jadi memang betul tadi Pak Irwan katakan, saya sempat dengar juga bahwa di dalam ayat 48 itu dikatakan demikian, Matius 5 ya, ayat 48, karena itu haruslah, ada kata harus di situ. Di dalam bahasa Inggris juga dipakai kata yang sama, harus. Jadi itu artinya ya harus gitu, nggak ada choice, bahwa kita harus mengalami satu proses yang dimana hasil akhir yang maksimal itu menunjukkan kepada kedewasaan yang penuh, ya kan? Di dalam yang tadi Pak Dia sudah sampaikan di dalam Yohanes pasal 15 ya, saya ingin bacakan tapi ayat yang pertama aja Pak Roy. Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Kata dibersihkan itu bicara tentang proses. Dibersihkan tujuannya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini lebih banyak berbuah artinya untuk mencapai hasil yang maksimal di situ. Jadi dibersihkan, diproses. Kita semua ini diproses. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencapai hasil akhir. Dan hasil akhir ini adalah hasil yang maksimal. Itu maksudnya di situ. Jadi memang betul bahwa kata telios itu arti yang kedua di mana proses yang menuju kepada hasil akhir yang maksimal. Itu aja Pak Roy. Dan sekalian juga di dalam jawab pertanyaan Pak Roy yang kedua, bagaimana dan kapan bisa sempurna? Bagaimana dan kapan? Nah ini terus terang soal bicara tentang kedewasaan itu bicara tentang proses. Benar ya Pak Dias ya? Ini bukan masalah instan Pak Roy, bukan masalah instan loh. Untuk menjadi kedewasaan itu kita bukan tutup mata bangun terus kita dewasa. Enggak. Secara jasmani juga itu kita butuh satu proses untuk menuju kepada kedewasaan di dalam jasmani. Begitupun juga di dalam kedewasaan spiritual. Ini bicara tentang proses. Proses ini Pak Roy, saya pelajari ya dari pengalaman hidup saya, mudah-mudahan jadi berkat juga bagi bapak-bapak, bahwa proses itu kita butuh sikap hati yang benar sehingga kita mengalami proses yang progres, bukan proses yang stagnan. Banyak sekali orang-orang Kristen semua
dibawa oleh Tuhan untuk mengalami proses. Tapi ada yang mengalami proses yang bersifat progresif. Tapi ada yang mengalami proses yang bersifat stagnan. Dia diproses tapi stagnan. Nggak kemana-mana. Jalan di tempat. Tapi ada orang yang mengalami proses tapi mengalami progres. Ya kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami progres di dalam proses itu? Itu tergantung dengan sikap hati, Pak Roy. Contoh, kalau kita memiliki hati yang rendah, kerendahan hati, maka proses itu akan cepat terbentuk, cepat terjadi. Tapi kalau kita sombong, mengeras hati, nggak mau diajar, makanya ada orang diproses pun, iya kan, tetap stagnan karena hatinya itu tidak benar. Jadi memang betul, Pak Roy, bahwa proses yang mengalami progres itu diukur oleh sikap hati kita. Hati ini penting sekali. Nah, mungkin Pak Dias kan pengalaman soal hati itu bisa ngajar tentang hati. Iya kan? Hati ini penting, Pak Roy. Kalau hati kita ini keras, sulit sekali untuk kita bertumbuh dan mengalami kedewasaan yang penuh. Tapi kalau ada orang yang memiliki hati yang rendah, mau diajar dan diajar, itu prosesnya itu cepat untuk terbentuk, begitu. Pak Dias, makanya kan tadi dikatakan di dalam Yohanes 15, ya kan, dibersihkan supaya apa? Mengalami buah yang lebat. Dibersihkan itu kita tahu itu nggak enak itu, Pak Roy. Sakit sekali itu. Kadang-kadang kita harus nangis, menjerit. Tapi disitulah prosesnya supaya membawa kita menghasilkan buah yang lebat. Disinilah kita butuh kerendahan hati dan juga kerelaan hati pada saat dimana Tuhan itu memproses kita. Jangan mengeraskan hati, jangan angkuh gitu ya kan, mau untuk diajari. Makanya saya bersyukur Pak Roy, bahwa grup kita ini bisa eksis sampai hari ini loh Pak Roy. Saya ingin cerita sedikit, ini kita sudah melewati 1 tahun loh. Tadinya terus terang Pak Roy, saya ini tidak expect bahwa grup ini bisa berjalan selama ini. Iya kan, waktu kita mulai bulan 3 tahun kemarin waktu munculnya pandemik di Indonesia ya, salah satu orang yang terlama ini Pak Dias juga. Ya, Pak Dias, Pak Frans juga termasuk orang yang terlama. Jadi kita mulai bersama-sama dengan teman, dan terus terang saya tidak ekspektasi bahwa grup ini bisa berjalan begini lama. Karena saya mikir mungkin 1-2 bulan kita akan bubar ini untuk sementara. Tapi luar biasa bisa berjalan demikian. Dan Pak Roy bayangin aja, yang gabung di sini ini banyak hamba-hamba Tuhan. Saya pernah diajak oleh seorang teman untuk ikut acara seperti ini, tapi sebelum pandemik, Pak Roy. Ini hamba-hamba Tuhan, kira-kira 50 orang yang kumpul, dan katanya untuk diskusi firman Tuhan. Saya bilang, oke, nanti aja. Dan ini ada yang pionernya, pendirinya, ajak saya bilang, nanti dulu. Kebetulan teman saya ini join. Lama-kelamaan saya ketemu teman saya bilang, gimana kamu masih join lagi nggak? Ini karena yang membuat grup ini ada ajak saya. Terus teman saya mengatakan, jangan kamu ikut. Jangan, saya aja udah keluar. Saya tanya, kenapa? Waduh, setiap pertemuan itu ribut melulu katanya. Bukan diskusi, tapi perdebatan, berantem. Ini hamba-hamba Tuhan semua, iya kan? Semua mau saya yang benar, kamu salah. Saya akhirnya berantem. Wah, akhirnya saya nggak ikut. Dan pikiran saya, terus terang, pertama-tama itu saya juga agak begini-gini. Karena grup ini kan banyak sekali juga di antara kita yang gabung ini kan hamba-hamba Tuhan. Saya takut nanti terjadi seperti itu karena kita punya pendirian sendiri-sendiri, konsep teologi sendiri-sendiri dari berbagai background, iya kan, denominasi. Tapi puji Tuhan loh Pak Roy, saya bisa melihat buah yang luar biasa dari kehidupan bapak-bapak di sini bahwa kita bisa bertahan sampai hari ini karena apa? Satu, kunci, ada kerendahan hati di tengah-tengah kita. Bahwa kita join grup ini, selalu di dalam pertemuan kita tidak memposisikan diri kita sebagai guru, tapi kita memposisikan diri kita sebagai murid yang mau belajar dan mau diajar. Ini ada 2 kata loh, mau belajar dan diajar. Ini beda. Mau belajar dan diajar ini beda, Pak Roy. Kenapa saya katakan beda? Kalau belajar itu adalah nature manusia. Dari kecil kan kita mau terus belajar, kita belajar makan, kita belajar berpakaian, belajar jalan, itu nature.
Anak-anak semua itu mau belajar. Bahkan kalau kita beli perangkat elektronik, kita mau belajar untuk cara mempergunakan. Tapi yang satu ini memang agak sulit, Pak Roy, yaitu mau diajar. Karena apa? Ini bersangkutan dengan sikap hati. Kalau kita tidak memiliki sikap hati yang rendah, sulit sekali kita mau diajar. Tentunya kita mau belajar, karena ini nature manusia mau belajar. Tapi kalau diajar, itu butuh kerendahan hati. Makanya kan ada orang kalau diajar marah. Kenapa kamu ngajarin saya? Nggak usah ngajar. Saya sendiri bisa belajar, gitu kan? Kita butuh kerendahan hati untuk mau diajar oleh orang lain. Dan inilah yang saya lihat, nilai-nilai ini ada di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam grup ini loh. Ini yang membuat grup sharing dan listening ini bisa eksis sampai hari ini. Dan saya bisa, terus terang saya bangga dengan Pak Dias, Pak Irwan, semua teman, bahwa kita ini sudah menunjukkan kedewasaan kita yang luar biasa, di mana kita hadir di grup ini bukan sebagai seorang guru yang mau ngajarin orang, tapi kita posisikan diri kita semua sebagai seorang murid yang mau belajar dan diajar. Ya, saya berdoa supaya kita tetap memiliki sikap hati seperti ini, sehingga grup ini terus eksis di tahun-tahun yang akan datang, dan saya percaya kita akan mengalami berkat yang luar biasa melalui apa yang kita pelajari bersama-sama. Jadi sekali lagi, untuk mengalami suatu pertumbuhan, kita butuh sikap hati. Sikap hati ini peran penting untuk membawa kita mencapai akhir yang maksimal. Itu aja, Pak Roy. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert buat tanggapannya yang luar biasa ya. Jadi kelihatannya sudah komplit banget nih apa yang disampaikan semua teman-teman ya. Bahwa ternyata disclaimer yang saya sudah sampaikan di atas ya, di pendahuluan tadi itu sebenarnya sudah terjawab semua ya. Sudah terjawab dengan penjelasan dari teman-teman semua. Jadi ternyata bahwa menjadi sempurna seperti Bapa itu bukan sebuah sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang bisa terjadi ya, dan pasti bisa terjadi ya. Saya menggunakan kata pasti karena disclaimer di awal itu sudah dijawab ya sama teman-teman semua ya. Jadi memang apa yang Tuhan tuntut itu seperti yang diucapkan oleh Agustinus tadi ya. Tuntutlah apa yang menjadi kehendakmu, dan biarlah engkau memberikan apa yang engkau tuntut. Jadi kan tidak mungkin Yesus itu menuntut kita sempurna kalau dia tidak memberikan ruang kesempurnaan itu. Itu kan cara berpikir manusia yang sebagaimana biasanya. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa mencapai sebuah kesempurnaan. Mungkin kita langsung saja kepada konklusinya kalau sudah nggak ada mau komentar lagi. Saya mau nambahin teman-teman, silakan. Mungkin 3 menit aja paling lama. Silakan. Ya, pakai screen juga ini ya. Ya. Kelihatan ya Pak Roy ya. Jadi kalau mau kita dewasa rohani, ini ada tips yang sederhana yang biblical ya, teman-teman. Ini buku pembinaan saya di kampus ya. Jadi ada akronim tumbuh ini. Ada akronim tumbuh. Jadi setiap kita itu bisa bertumbuh ke arah dewasa secara rohani. Akronimnya yang pertama, tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa seperti Yohanes 15 ayat 7 ya, itu referensinya. Yang kedua, usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat memulai dengan Injil Yohanes. Ini bagi petubat baru ini.
untuk petubat baru saya biasanya mendorong untuk mengetahui hal ini ya. Usahakanlah membaca Alkitab setiap hari, saudara dapat memulai dengan Injil Yohanes karena banyak bicara tentang keilahian Kristus di situ. Kemudian yang ketiga, mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat menaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. Ini kaitannya dengan pertanyaan kedua Pak Roy ya, kapan kita mau bisa melakukannya itu. Yang berikutnya, usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan. Bayangkan hidup dipimpin oleh Tuhan kok nggak mungkin gagal, ya. Pasti kita berhasil, pasti kita berkemenangan. Gitu. Yang berikutnya, hendaklah ya saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Maksudnya Roh Kudus kalau memimpin kita tiap hari, maka kita akan hidup berkemenangan. Itulah dewasa. Ya. Jadi akronim ini menolong kita dan juga orang-orang yang kita bina, kita latih untuk supaya dia bertumbuh. Gitu. Kita harus ada di dalam area menolong mereka, Pak Roy, karena kita semua kan pembuat kegerakan, kita semua kan pelayan Tuhan, gitu ya. Gitu. Terus berikutnya, saya mau saksikan bahwa waktu di kampus, tadi ada kata proses kan Pak Robert bilang, waktu pelayanan di kampus kurang lebih 20 tahun itu, kami ada buku blueprint pemuridan. Blueprint pemuridan itu untuk pertama orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang yang baru bertobat, baru di MK, doa nerima Kristus, itu kami sebut namanya follower, pengikut, ya, namanya follower. Orang-orang ini biasanya saat teduhnya harus ditelepon, diingatin follower-follower ini, ya, saat teduhnya. Pokoknya belum dewasa secara rohani, gampang sekali dipengaruhi baik pikirannya maupun dengan berita maupun dengan pengaruh-pengaruh orang lain. Itu follower, bukan kategori dewasa. Nah, orang ini kalau baca saat teduh juga pasang surut, kadang baca, kadang tidak, kemudian baca firman Tuhan, berdoa juga kehidupannya kurang bagus, begitu. Terus ada tahap yang kedua namanya mover. Ya, habis jadi follower, mover, naik level. Mover ini adalah pemimpin kelompok. Jadi naik selevel daripada follower ini. Pemimpin kelompok ini, area pertumbuhan rohaninya udah tidak diragukan lagi baca firman Tuhannya. Renungan setiap hari. Ya. Tiap hari hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini pemimpin kelompok. Kemudian baca firman Tuhan, kemudian bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu harus melekat menjadi area pertumbuhannya seorang mover. Gitu. Nah, kemudian mover ini akan meningkat lagi, naik kelas menjadi multiplayer. Jadi multiplayer ini pemimpinnya para mover. Mover punya kelompok, tapi mover ini dipimpin oleh seorang multiplayer. Jadi multiplayer ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi pelipat ganda rohani dia, termasuk kategori multiplikator rohani gitu ya. Generasinya 2 gitu ya. Generasinya 2. Jadi itu multiplayer. Orang multiplayer ini area pertumbuhan rohaninya seperti gembala. Ya, ngemong, sudah ke area ngemong, selain rutin yang tadi PI rajin, kemudian doa rajin, kemudian baca firman Tuhan rajin, menyampaikan firman Tuhan rajin, kemudian area-area pertumbuhan rohani, hubungan horizontal dengan pemimpin-pemimpin Kristen juga bagus gitu. Jadi orang terus kemudian ngemong ya, punya kelompok-kelompok pemuridan, para pemimpin kelompok itu dia bisa merangkul, mengembalakan. Itu multiplayer, itu dewasa. Orang-orang seperti ini, walaupun ada badai, puting beliung, ya kuat, Pak Roy. Nah, kata dewasa yang tadi seperti itu cocok untuk yang namanya multiplayer. Area yang paling tinggi adalah leaders. Ya, leader ini, para pemimpin ini 3 blueprint tadi, 3 area pertumbuhan sudah dilewati. Pertumbuhan seorang follower, bayi rohani, mover, dewasa rohani, kemudian multiplayer, seorang pelipat ganda, kemudian leader. Leader ini banyak gagasan-gagasan dan direction strategis dalam gerakan rohani di kampus. Dia punya jaringan kuat secara internal kampus dan keluar kampus. Jadi dia bisa bicara kemana-mana.
Maksud saya begini, untuk menuju dewasa prosesnya seperti itu di kampus, ya. Untuk ada prosesnya bertahap-tahap. Total waktu kira-kira kalau itu disiplin, ketika dia mau lulus udah jadi leader rata-rata. Bahkan mau lulus yang telat, yang kurang disiplin itu masih bisa jadi follower kalau nggak disiplin secara rohani. Kira-kira begitu. Jadi kapan kita mau bisa sempurna itu sebetulnya setiap saat Tuhan memberikan kesempatan. Intinya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita sempurna. Itu aja. Makasih banyak Pak Roy.